Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan sekilas berkisah tentang Siti Rahmah, istri Nabi Ayub. Sehubungan dengan ada pertanyaan kepada saya, benarkah Siti Rahmah, istri Nabi Ayub itu penyabar? Benarkah ia benar-benar sabar ketika menghadapi ujian suaminya ditimpa penyakit kulit yang sangat parah dan menjijikan itu? Kalau benar dia sabar, kenapa Siti Rahmah dipukul oleh Nabi Ayub suaminya? Berkaitan dengan itu, dapat dilihat ayat Al-Quran surat Shod ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khudh biyadika dhighsan fadrib bihi wa la tahnath. Inna wajadnahu sabiran. Ni'mal abdu innahu awwab. Yang artinya, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seseorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Berdasarkan ayat ini, Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya untuk memukul istrinya. Maka kemudian dipukullah istrinya. Pertanyaannya, kenapa? Ada apa? Mari kita lihat, ada beberapa riwayat, tapi salah satunya saya riwayatkan seperti ini. Setan sudah merasa sangat kewalahan untuk menggoda Nabi Ayub dan istrinya yang selalu sabar menghadapi ujian yang berat sekalipun. Nabi Ayubnya sabar, Siti Rahmahnya juga sabar, dan terus mendampingi dengan setia keadaan suaminya yang seperti itu. Tetapi yang namanya setan, ia tetap ingin menjerumuskan kedua orang hamba Allah yang soleh itu, kedua orang hamba Allah yang sabar itu. Suatu saat setan itu datang ke rumah Nabi Ayub. Dan pada saat yang bersamaan Siti Rahmah keluar dari rumahnya. Maka bertemulah dengan setan yang saat itu menyerupakan manusia. Setan kemudian bertanya kepada Siti Rahmah, "Wahai Siti Rahmah, di manakah suamimu?" Siti Rahmah menjawab, "Itu suamiku ada di dalam rumah sedang menggaruk lukanya." Dengan jawaban seperti itu, setan merasa memiliki peluang untuk menggoda Siti Rahmah dan menggoda Nabi Ayub. Karena jawaban itu menunjukkan bahwa Siti Rahmah seperti sudah mulai hilang kesabaran. Maka setan kemudian berkata kepada Siti Rahmah, "Maukah suamimu sembuh?" Siti Rahmah menjawab, "Mau. Kalau mau, ini saya berikan seekor kambing untuk disembelih oleh Ayub dan disembelih atas namaku. Dengan cara seperti itu, maka penyakitnya akan sembuh." Maka kemudian Siti Rahmah membawa seekor kambing pemberian dari orang itu atau dari setan itu diberikan kepada Nabi Ayub dan mengatakan, "Wahai suamiku, ini ada seekor kambing pemberian orang. Kalau disembelih atas nama orang itu, maka engkau akan sembuh." Begitu kira-kira ucapannya. Mendengar ucapan seperti itu, Nabi Ayub langsung marah. "Wahai istriku, kamu sudah tergoda oleh iblis. Kamu sudah terpedaya oleh iblis. Sehingga kamu menyuruh saya untuk menyembelih kambing ini atas nama orang itu. Itu perbuatan yang salah. Karena menyembelih hewan itu harus atas nama Allah.
hanya untuk sembuh saja harus menyembelih seekor kambing atas nama orang atau atas nama setan. Oleh karena itu, wahai Siti Rahmah, istriku, engkau saya usir dari rumah ini. Silahkan pergi dari rumah ini. Diusir Siti Rahmah oleh Nabi Ayub. Dan pada saat itu Nabi Ayub mengatakan, saya bersumpah apabila saya sehat, engkau akan saya pukul sebanyak 100 kali pukulan. Pergilah Siti Rahmah meninggalkan Nabi Ayub sendirian di rumah dalam keadaan sakit. Nabi Ayub tetap sabar. Kemudian tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap beribadah sekemampuannya pada saat dia sakit. Tetap berzikir kepada Allah. Dan kemudian ia berdoa kepada Allah. Mohon disembuhkan dari penyakitnya. Dan ternyata doa itu, permohonan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memerintahkan Nabi Ayub sebagaimana dalam Al-Quran. Surat Shad ayat 42. Urkud birijlika hadza mughtasalum baridu wasarab. Yang artinya, hentakanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Kemudian Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke bumi. Dan dari bumi kemudian keluarlah air. Air itu kemudian digunakan untuk mandi dan untuk minum oleh Nabi Ayub. Dan seketika itu juga Nabi Ayub sehat. Penyakitnya hilang. Nabi Ayub segar kembali. Segar kembali. Sehat kembali. Seperti sedia kala. Bahkan kelihatan lebih segar. Lebih sehat dibanding dengan sebelum ia mendapat ujian penyakit itu. Bersamaan dengan itu, Siti Rahmah yang berada di luar, ia sesungguhnya gelisah. Gelisah dan bersedih hati karena telah meninggalkan suaminya dalam keadaan sakit parah seperti itu. Maka kemudian Siti Rahmah kembali ke rumahnya. Tetapi begitu masuk ke rumahnya, di rumah tidak ada suami yang ditemukan dalam keadaan sakit. Tidak ada. Dan kemudian ia mencari-cari. Di mana Ayub suamiku yang sakit itu. Pada saat itu ada seseorang yang kemudian bertanya, mencari siapakah engkau di tempat ini? Saya mencari orang yang saya tinggalkan dalam keadaan sakit parah. Siapa itu? Itu adalah suamiku Ayub. Masihkah kenal engkau rupanya kepada Ayub itu? Saya masih ingat rupanya. Kalau dia masih ada dalam keadaan sehat, sesungguhnya wajahnya mirip seperti kamu, seperti engkau. Setelah menjawab seperti itu, Ayub kemudian berkata, aku sesungguhnya adalah Nabi Ayub suamimu itu. Tapi aku sekarang dalam kondisi sudah sehat seperti sedia kala. Berangkulanlah suami istri itu. Ayub dengan Siti Rahmah berangkulan. Dan kemudian setelah berangkulan, ia akan melaksanakan sumpahnya untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Ayub supaya Ayub melaksanakan sumpahnya, tapi tidak dengan memukul 100 kali pukulan. Silahkan ikat rumput dengan jumlah 100 menjadi satu ikatan. Kemudian dipukulkan kepada Siti Rahmah. Seperti lidi yang berjumlah 100. Kemudian diikat menjadi satu ikatan. Dan dipukulkan hanya 1 kali saja. Itu sudah mencukupi. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Siti Rahmah adalah istri yang sabar. Dan Nabi Ayub juga kasihan kalau harus memukul istri yang sabar itu sebanyak 100 kali. Tapi Allah memberi jalan keluar. 100 kali itu menjadi 1 kali dengan 1 ikatan saja. Setelah itu
Yusuf dan Siti Rahma hidup berdampingan secara damai dalam keadaan sehat, segar, dan segalanya kembali, kesehatannya kembali, kekayaannya juga kembali, dan keluarganya juga kembali berkumpul bersama-sama dengan kedua orang tua yang soleh solehah. Itu yang sabar itu. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam kisah ini. Mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita semua bahwa siapapun suami istri ketika sabar menghadapi ujian yang berat sekalipun, istri ketika sabar menghadapi ujian yang berat yang dialami oleh suaminya dan terus mendampinginya dengan melayani, dengan menghormati, dan terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan berbuah manis, setidaknya walaupun tidak di dunia, nanti di akhirat buah manis itu akan ditemukan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.